pribadi mungkin banyak faktor, salah satunya mungkin dari tugas yang dari banyak nggak ngerti, terus jalurnya mepet, tapi ada faktor lain mungkin semacam faktor sosial juga, pertemanan mungkin, terus percintaan juga pasti ya, berpengaruh ya. Terus ekonomi juga berpengaruh, keluarga. Kalau persen sih seperti itu. Kalau untuk beban ada ya, karena emang jeleknya tuh yang apalah pokoknya mah kecewa deadline banget baru dikerjain, karena emang secara adrenalin lebih naik, lebih menancap. Jadi kalau tadi beban karena memanage waktunya yang lumayan jelek, jadi emang ada bebannya. Dan salah satu cara untuk mengatasinya lebih ke istirahat sih. Jadi kayak yaudah tugas-tugas yang ngeliat deadline-nya masih panjang, misal yaudah ambil istirahat dulu sehari, nggak kerjain tugas, nggak ngapa-ngapain, bebas lah. Lebih ke situ sih untuk mengurangi bebannya. Ntar baru dikerjain lagi setelah istirahat ya. Jadi mungkin itu beban pasti ada ya, tapi nggak sampai ke overthinking atau sampai ke depresi gitu nggak. Jadi masih dalam tahap awal ya, masih dalam overthinking doang. Oke, mungkin sedikit, tapi ya udahlah, jalanin aja lagi. Ya, tapi kamu pernah nggak ngerasa sampai sakit gitu karena mikirin tugas yang banyak kayak gitu? Kayaknya sampai sekarang syukurnya belum pernah sih, soalnya masih jangan ya, semoga jangan. Perasaan saya? ya. Oh jelas. Apa? Depresi. Apakah sampai ke tingkat stres paling tinggi, atau cuma depresi, atau cuma sekedar tertekan saja? Oh enggak, mungkin karena semester 1 jadi tugas kita masih ada seling-seling yang lebih menyenang gitu. Oh iya, lebih menyenang. ML-ML-an gitu, Mobile Legends. Nah jadi si game itu juga membuat kita, menurut saya stresnya nggak sampai bunuh diri. Oh iya, jadi cuma sampai ke tengah lah ya. Jadi game itu pengaruh lah ya, jadi ngebantu kita, membuat diri kita masih waras. Represi. Oke. Saya perhatiin enggak sih, ada yang memperhatikan atau ada juga enggak, kayak misalkan beberapa dosen kayak mempertimbangkan dulu terkait beban kerjanya yang menurut dia tuh ini pas gitu buat mahasiswa. Tapi kadang ada juga yang enggak memperhatikan gitu, jadi cuman memperhatikan tugasnya dia sendiri gitu, enggak lihat tugas lainnya juga gitu. Jadi akibatnya kan begitu, jadi banyak tugasnya gitu. Kalau dari hal itu yang tetap kepikiran mah baru 2 hal gitu. Yang pertama itu mungkin nyediain tempat atau fasilitas buat mahasiswa, buat mereka bimbingan konseling gitu. Bimbingan konseling di sini itu dalam artian yang mengisinya itu harus benar-benar profesional, terus berbeda gender, kita segender dengan mahasiswa yang curhatnya gitu. Jadi beda gitu, mahasiswa bedain. dengan mahasiswa itu dengan konselor cewek, terus mahasiswa itu dengan konselor cowok. Nah, terus yang kedua mungkin beban tugas yang diberikan dosen itu diberi standar lah. Jadi biar pembagian tugas dari tiap dosennya itu sama rata gitu. Soalnya kan ada dosen yang malah nggak ngasih tugas sama sekali, ada yang malah ngasih tugasnya tuh langsung numpuk semuanya. Mungkin itu aja. Mungkin itu harapan dari semua mahasiswa Unsil itu. Terakhir saya pengen Teteh bilang ke kamera tips and trick buat terutama maba kita buat bisa kuat lah bertahan 2-3 semester sampai lulus maksudnya sampai lulus. Tips and triknya mungkin nggak ada, cuman lebih punya mindset aja bahwa jalani aja gitu, jangan dipikirin.